Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat? Yes. Anak GKT Eklesia, yes. Oke, berjumpa kembali dengan Losa Hendra di sini. Ya, kita akan seru-seruan hari ini. Ya, kita akan beribadah sekolah minggu. Ya, di semangat kemerdekaan, kita akan tetap semangat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, buat adik-adik sekalian, serindu kita siapkan hati kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, saya ingin sapa dulu buat teman-teman sekalian yang ada hari ini. Saya ketemu dengan Amel. Halo Amel, Sarah, Marvel, Ivan, Alexa, Floren, Enzo, Titi, Yesaya, Afrido, Deborah, Elisa, Selvi, Stefanus, Yohana, Rivaldo, Sombing, Bella, Matthew, Bobby. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat, ya. Meskipun kita nggak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu di udara, kita bertemu dengan teman-teman sekalian, ya bersama-sama kita bersekolah minggu hari ini. Serindu kita semua dapat masuk dalam ibadah, ya. Serindu kita bersama-sama beribadah, dan hari ini Serindu juga kita akan mengatakan bersama-sama, kita akan memuji bersama-sama. Ya, muji apa Losa? Nah, ini Losa akan siapkan buat kalian apa yang kita hari ini. Nah, ini. Kira-kira ini lagu apa, teman-teman? Nah, kita akan bersama-sama ya. Oke. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo, kita sama-sama lebih serius, kita baca kitab suci, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gak usah lihat mana nih yang belum semangat atau masih loyo-loyo. Ayo semangat lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, lalu saja kita semuanya masuk dalam doa perenungan firman Tuhan ya. Tangan dilipat, mata dipejamkan ya. Tuhan Yesus, sungguh kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas hari yang indah kita dipertemukan di udara dengan teman-teman anak sekolah minggu GKT Eklesia. Kami rindu saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, siapkan hati kami ya Tuhan untuk
masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biar firman ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan waktu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Halo adik-adik, hari ini kita akan bercerita apa ya kira-kira? Kita akan bercerita tentang Markus 4 ayat 1-20. Nah, teman-teman siapkan ini. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Nah, kalau belum, terus bantu ya. Ini Markus 4 ayat 1-20 ya. Jadi waktu itu Yesus mengajar tepi danau ya, dan dia seperti biasa selalu dikerumun sama orang-orang, dan ya banyak perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Ini kalau teman-teman bisa lihat di Alkitabnya masing-masing di rumah. Nah, ya. Nah, semacam ini gambarannya kalau Tuhan Yesus itu waktu di tepi danau. Ya. Banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang mengikuti dia. Ngikutin tuh ngapain loh? Ternyata mereka itu mengikutin, mereka itu mendengarkan, ingin rindu ada kabar baik apa ya yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Sampai dari anak kecil, ya kan? Teman-teman lihat di gambar ada anak-anak kecil, ada orang dewasa, ada ibu, ada bapak, pada kumpul semua. Ya, mereka rindu mendengarkan firman Tuhan. Mereka sangat haus akan kabar baik. Ya, sampai-sampai suatu saat di mana Tuhan Yesus berkumpul, begitu banyaknya orang sampai Tuhan Yesus sampai lari. Lari kemana? Lari ke tengah danau, agar supaya orang bisa melihat Tuhan Yesus. Semuanya dapat melihat. Nah, dan mereka mengikuti Tuhan Yesus sampai berhari-hari, sampai akhirnya mereka juga sampai lupa makan. Sampai, sampai kayak gimana? Karena mendengarkan kabar baik, penuh sukacita. Nah, sampai suatu saat ada seorang anak ya kan memberikan bekal kepada Tuhan Yesus agar dibagikan, dan ternyata kita tahu ada 7 roti ya kan dan beberapa ikan. Mengucap syukur, Tuhan memecah-mecahkan, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan hanya 7 roti itu dan beberapa ikan, yang terjadi adalah wow, mujizat pun terjadi. Banyak roti, banyak ikan, bertambah banyak dan bertambah banyak. Untuk buat teman-teman ini semua dapat makan ya. Jadi inilah mujizat yang wow, Tuhan berikan buat kita ya kan. Kalau kita yakin dan percaya, Tuhan pasti memberikan berkat-berkatnya buat hidup kita. Dan hari ini, nah, kita akan mendengarkan perumpamaan seorang penabur. Wow, penabur. Menabur apa? Menabur benih. Dan hari itu ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih, ya kan? Dan penabur ini menaburkan di 4 jenis tanah, teman-teman. Nah, 4 jenis tanah itu apa aja? Nah, kita akan lihat. Ya, yang pertama benih. Benih itu apa loh, Sir? Nah, ini. Benih itu adalah yang ditaburkan. Jadi benih ini adalah cikal bakal dari tanaman. Ya kan, kalau kita tahu tanaman-tanaman yang besar-besar. Nah, apa langsung besar? Oh, enggak, teman-teman. Benih-benihnya jadi yang kecil seperti ini, seperti yang digambar ini ya kan. Kemudian bertumbuh dan bertambah besar. Menjadi pohon yang besar seperti itu ya. Nah, pada waktu dia menabur, ya kan, dia menabur itu yang pertama dia jatuh ke tanah pinggiran jalan. Iya, sebagian benih itu jatuh ke tanah pinggiran jalan. Nah, kok jatuh di pinggiran jalan, apa yang terjadi, adik-adik? Ya, yang terjadi adalah burung memakan benih itu sampai habis dan tidak berbuah. Aduh, kasihan banget ya. Benihnya ingin bertumbuh, ternyata ketemu burung, ya kan?
habis dimakan oleh burung. Nah, kemudian ada juga benih yang jatuh kemana nih? Jatuh ke tanah yang berbatu. Ya. Nah, kalau sudah banyak tanah yang berbatu itu apa yang terjadi? Lalu benih itu akan tumbuh. Tapi nih, ya, setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering dan tidak punya akar dan tidak berbuah karena dia berada di daerah berbatuan yang keras, yang susah, ya kan? Jadi namanya benih itu akan bertumbuh merasa terhimpit. Terhimpit apa? Kena batu-batu itu tadi. Akhirnya apa? Tidak berakar, tidak berbuah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Hati-hati. Benih itu jatuh ternyata ke tengah-tengah semak berduri. Wah, kira-kira tumbuh atau enggak ya di tengah-tengah semak berduri ini? Dan ternyata semakin besar dan semakin besar. Ternyata tumbuh adik-adik. Tapi semakin besarnya juga, benih ini terhimpit oleh semak-semak duri yang tumbuh di samping kanan kirinya. Yang terjadi apa? Wow, yang terjadi ternyata benih ini juga tidak bertumbuh karena terhimpit di sela-sela semak duri itu tadi, adik-adik. Nah, lalu kemudian ada benih lagi, ya kan? Benih lagi jatuh ke tanah yang baik. Nah, kalau jatuh ke tanah yang baik, apa yang terjadi dengan benih itu? Puji Tuhan, benih itu semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin tinggi, semakin berbuah. Ya, berbuahnya kalian tahu, adik-adik, berbuahnya bisa 30 kali lipat. Nah, seperti gambar itu tadi, adik-adik, ada yang benihnya 60 kali lipat, ada yang sampai 100 kali lipat, adik-adik. Wow, puji Tuhan sekali ya, berkat Tuhan ya. Kita tidak pernah tahu ya kan. Nah, jadi apa sih artinya Loso Hendra yang bicara tentang perumahan benih ini? Nah, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya apa, adik-adik? Tanah itu adalah hati kita. Nih, hatinya kalian. Nah, jadi benih itu adalah maksudnya firman Tuhan yang kita baca tadi, kita nyanyikan tadi. Kemudian tanah itu maksudnya adalah hati kita. Nah, kalau benih itu jatuh tadi, seperti tadi di pinggiran jalan, ya kan? Firman itu yang hanya didengar saja, ya kan? Tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat mengambil firman itu dalam hatinya. Nah, ini contohnya nih kalau adik-adik main HP waktu ibadah. Nah, benar ya kan? Kalian datang ke gereja atau kalian dengarkan firman, kalian baca, tapi kalian fokus dengan handphone di sebelah kalian. Nah, ini seperti benih yang jatuh di pinggiran jalan. Nah, kalau jatuh di tanah berbatu gimana loh Zaindra? Nah, benih yang jatuh di tanah berbatu adalah firman itu hanya didengar saja. Ya, jadi firman cuma didengar aja, tapi tidak mempelajari firman itu. Nah, kemudian lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu dalam hatinya. Contohnya apa adik-adik? Malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab, malas renungan. Nah, ini benih-benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian, kalau benih itu jatuh di semak duri, itu artinya seperti apa loh? Adalah firman yang hanya didengar saja, tapi tidak mempercayai firman itu, ya kan? Lalu datanglah kekhawatiran yang menutupi firman itu di dalam hatinya, ya kan? Contohnya apa nih loh Indra? Contohnya yang jatuh benih di semak duri ini adalah takut akan hari esok. Ya kan? Aduh besok gimana ya? Aduh besok gimana ya? Aduh gimana ya? Nah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kesusahan hari ini buat hari ini ya kan, tapi kesusahan besok ya lain cerita lagi. Serahkan kekhawatiran kamu ya kan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita, memimpin kita. Kita yakin percaya rencana Tuhan indah pada akhirnya ya. Kemudian kita lihat benih yang jatuh di tanah yang baik. Wah, itu seperti apa? Seperti firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan dan mempelajari dan mempercayai firman itu. Ya.
contohnya nih ya, jadi rajin baca Alkitab, ya kan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, itu seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia akan bertumbuh, ya kan, semakin banyak, 30, bisa 60 kali lipat, atau sampai 100 kali lipat. Ya. Nah, ayat hafalan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dalam Markus 4 ayat 11, ya. Di situ dikatakan, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya, seperti hari ini kita mendengar perumpamaan tentang penabur, ya. Jadi saya ulangi lagi ayat hafalan kita, diambil dari Markus 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya. Oke. Kita sudah mendengarkan kisah hari ini. Satu yang saya ingin buat kita semua tahu, ya, gak usah rindu, kita semuanya tetap menjadi benih yang baik, ya kan. Rajin baca Alkitab, merenungkan firman-Nya tiap hari, rajin berdoa. Di suatu apapun kondisi kita tetap rajin, ya kan. Kita tetap berdoa, kita tetap dekat sama Tuhan. Ya. Kita yakin pertolongannya adalah pertolongan yang ajaib. Ya, tetap semangat, tetap sehat ya. Ya, kita akan sambung lagi, ya kan. Kita akan nyanyikan lagu lagi, ya. Kita sambil mengingat, ya, lagu kita hari ini. Lagu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo adik-adik, kalau saja kita semuanya, kita bunyikan bersama-sama, ya. Baca kitab suci, ya, oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sudah? Pegang kitab sucinya? Kita katakan lagi, yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh, apa nih? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, oke, tetap sehat teman-teman, ya. Pasien itu pandemi COVID ini segera berakhir, kita nanti bisa ketemu lagi, ya. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun lewat daring, rasa rindu, kita tetap semangat, ya. Oke, kita akan sama-sama menutup, ya, menutup hari ini.
Ya, kita mengucap syukur ya atas segala berkatnya. Ya, kita rindu kita dipertemukan pada minggu depan di waktu yang sama. Kita bersama-sama nanti dapat memuji, ya kan, memuliakan Tuhan bersama-sama di minggu depan dengan dosa-dosa yang lain. Ya, nggak usah rindu, kita tetap semangat, tetap sehat, ya, di tengah-tengah lingkungan yang ada, kita biarlah menjadi saluran berkat ya adik-adik. Nggak usah rindu, kiranya diri kita menjadi firman yang hidup, menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Ya, saja kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah kita dipertemukan di udara dengan teman-teman sekolah minggu GKT Eklesia. Berkati kami ya Tuhan dalam minggu-minggu ke depan ini ya Tuhan, dalam studi kami ya Tuhan, dalam kesehatan kami, biarlah kami tetap sehat ya Tuhan, tetap semangat ya Tuhan menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah kondisi di luar sana ya Tuhan, masih corona ya Tuhan, masih COVID ya Tuhan. Tapi kami rindu yang yakin percaya, biarlah badai ini segera berlalu, biarlah kami dapat dipertemukan ya Tuhan, secara nggak hanya secara virtual, biarlah kami dapat bertemu seperti biasa itu, dapat memuji bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman bersama-sama. Berkati kami ya Tuhan dalam minggu-minggu ke depan ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang pelaku-pelaku firman. Dan berkati dan tolong kami ya Tuhan, biarlah kami dapat bertemu, dapat saling menyapa di udara ya Tuhan. Dan berkati dan pimpin kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, kesibukan kami, studi kami, masa depan kami serahkan dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami katakan amin. Ya, jadi Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sampai bertemu minggu ke depan ya. Oke, kita akan bertemu minggu depan bersama guru-guru yang lain. Dan pesan lo sesatu, kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, tetap sehat, tetap semangat adik-adik. Oke, dadah.